got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Hai, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Lailatul Khairiyah, saya Bias Afdila, Saya Rebri Andika. Saya Ahmad Azhar Andriansyah. Kami akan menjelaskan tentang masa pemerintahan Republik Batak. Kido. Masa pemerintahan Batak. Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah sekelompok kaum yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini bersemboyan revolusi Prancis, yaitu Liberté, Égalité, dan Fraternité. Pada awal tahun 1795, Prancis berhasil menyerbu Belanda dan Raja William berhasil melarikan diri ke Inggris. Dan muncullah Republik Batak, yaitu yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Untuk mempertahankan kepulauan Nusantara, ditunjuklah Raja Herman William de Andes. Siapakah Herman William de Andes? Herman William de Andes adalah gubernur jenderal awal tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama Herman William de Andes adalah untuk mempertahankan tanah Jawa. Andes adalah kaum patriot dan berpandangan liberal. De Andes mempunyai langkah-langkah strategis. Yang pertama yaitu bidang pertahanan dan keamanan. Yang kedua, administrasi pemerintahan. Dan yang ketiga adalah sosial ekonomi. Yang pertama yaitu bidang pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini, De Andes melakukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu membangun benteng-benteng pertahanan baru. Yang kedua, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. Yang ketiga, meningkatkan jumlah tentara. Yang keempat yaitu membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Dalam hal ini, De Andes menjadi seorang yang diktator. Beliau melakukan kerja rodi kepada rakyat Indonesia. Dalam hal ini, rakyat Indonesia yang sengsara menjadi tambah menderita. 2. Bidang politik dan pemerintahan. De Andes juga melakukan berbagai perubahan di bidang pemerintahan, seperti perubahan dalam tata cara dan adat istiadat kerajaan. Untuk memperkuat kedudukannya di Jawa, De Andes berhasil mempengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk pasukan Legiun Mangkunegara II dengan kekuatan 1.150 orang prajurit. De Andes juga melakukan beberapa tindakan. 1. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. 2. De Andes juga memerintah secara sentralistik yang kuat. 3. Berdasarkan Dekret 18 Agustus 1808 juga telah merombak Provinsi Jawa Pantai Timur menjadi 5 prefektur. 4. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah atau kolonial. Nah, yang ketiga ini di bidang peradilan. Untuk memperlancar pemerintahan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, De Andes juga melakukan perbaikan di bidang peradilan. De Andes berusaha memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan berbagai peraturan. Yang pertama, De Andes membentuk 3 jenis peradilan, yaitu peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang Timur Asing, dan peradilan untuk orang pribumi. Peradilan untuk orang pribumi ini dibentuk di setiap prefektur, yaitu di Surabaya, Batavia, dan Semarang. Yang kedua, peraturan untuk memberantas korupsi tanpa memandang bulu. Peraturan ini diberlakukan terhadap siapa saja, termasuk orang-orang Eropa dan Timur Asing. Yang terakhir ini di bidang sosial ekonomi. De Andes melakukan berbagai tindakan yang dapat menguntungkan bagi pemerintahan kolonial. Beberapa tindakan De Andes itu misalnya, yang pertama, De Andes memaksa berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta. Yang kedua, meningkatkan usaha pemasukan uang pajak. Yang ketiga, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Dan yang keempat, rakyat harus melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. Dan yang terakhir, melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Selama 3 tahun memerintah Hindia, De Andes dianggap gagal. Kemudian dilanjutkan oleh Jan William Jensen. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bye-bye.